kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh hati, pikiran kita, jiwa kita. Biarlah hari ini benar-benar seluruh hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam hati kita, mengambil alih seluruh hidup kita. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami bisa ada di hadapan Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kami untuk hidup. Tuhan berikan kesempatan kami untuk melihat dunia ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memiliki kekuatan yang baru, untuk memiliki roh yang baru. Terima kasih Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengundang Engkau ada di tempat ini.
selamanya ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya terbesar yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Haleluya. Semua percaya bahwa kita dibebaskan oleh darah anak domba, amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita oleh darah anak domba. Kuasanya dihancurkan.
menyaksikan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya mau bersaksi tadi pagi waktu saya saat teduh, firman Tuhan yang saya terima adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang mengatakan jangan pernah malu menyaksikan Tuhan. Jadi pujian kita juga menyatakan bahwa oleh kesaksian kita kuasa iblis dihancurkan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita yang kedua. Ku bebas, bebas, bebas. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami telah memuji, kami telah menyembah Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kebutuhan kami yang telah Tuhan cukupkan, sehingga kami hidup tanpa berkekurangan ya Tuhan. Bahkan kami berkelimpahan di dalam Engkau. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat untuk memberi ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha, bahkan apapun yang dikerjakan Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita apapun yang terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi kami. Pada hari ini Tuhan telah menolong menyertai kami, sehingga hari ini kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saatnya juga kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang membuka setiap hati pikiran kami untuk mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar pada hari ini. Sehingga ketika kami pulang dalam sukacita, bahkan membawa berkat dari kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Engkau urapi, dan biarlah Engkau melalui kuasa Roh Kudus singkapkan setiap rahasia firman Tuhan, sehingga kami semuanya sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Sekali lagi, Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Tuhan memberkati kita yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini, tetap tenang dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus yang sudah pernah mengalami kepanikan yang luar biasa, baik ketika mereka ada di danau, ketika bersama-sama Yesus yang kala itu Yesus sedang tertidur, maupun dalam cerita ini yang mana ditulis di sini bahwa ketika mereka ada di tengah danau, ada angin sakal yang membuat mereka sangat payah, susah sekali untuk mendayung. Dan ketika Yesus lewat, mereka pikir itu adalah hantu. Dalam pengalaman ia bersama dengan Yesus, maka dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi kehidupan kita yang dalam tanda kutip, mungkin hari-hari ini kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin keadaannya sedang ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit, perekonomian yang tidak baik, keluarga mungkin yang sedang ada masalah. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita pada hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya apa? Kamu dapat berdoa. Ada kalanya orang mengatakan begini, berdoalah supaya kamu bisa tenang. Tetapi dalam sisi ini dikatakan, kita harus tenang dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tetap tenang dalam situasi yang sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, kita harus mampu mengendalikan pikiran kita. Tuhan memberi kuasa bagi setiap kita
yang percaya kepada Tuhan untuk apa? Bisa mengendalikan pikiran kita. Tapi tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada syarat orang yang bisa mengendalikan pikirannya ke arah yang Tuhan mau, atau pikirannya dikendalikan tetapi ke arah yang tidak baik. Coba kita lihat dalam Roma 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging, maka pikirannya dia memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi-situasi yang tidak baik, dalam situasi yang mungkin lagi ada dalam pergumulan, pastikan bahwa kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Pastikan bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan kita dipimpin oleh kedagingan kita. Kalau kita dipimpin oleh kedagingan kita, maka pikiran kita memikirkan hal-hal yang dari daging, yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk memikirkan hal-hal yang berkenan kepada-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang mengikut Tuhan, tidak semua yang kita rindukan, tidak semua yang kita doakan, tidak semua yang kita mau akan persis datang seperti yang kita mau. Walaupun ada kalanya orang mengatakan begini, Anda kurang beriman. Bukan masalah Anda beriman tidak beriman. Kita beriman kepada Tuhan, tetapi semua yang kita minta itu tidak serta-merta harus persis sama seperti yang kita mau. Karena apa yang kita pikirkan baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi yang pastinya Bapak Ibu, orang yang percaya benar-benar beriman kepada Tuhan, semua yang dia doakan Tuhan jauh memberikan jauh yang lebih baik yang daripada kita minta. Amin. Tuhan beri jauh lebih baik, walaupun tidak seperti yang kita mau. Tapi orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia akan mengerti bahwa ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak henti-hentinya memberi kesaksian untuk apa yang kami alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kami. 2 kali ini saya mengikuti anak kami Felix terapi, dan dia berjuang bisa berdiri. Dikasih kursi kecil, dia duduk di kursi kecil, lalu dikasih tapi kursi penania, mana dia bagus ya, mana dengan dia. Ada videonya saya kasih di Facebook mana dia, dan dihitung 1, 2, 3 lalu dia berjuang bisa berdiri. Ada anak Yapsi di situ, pernah dia bilang sama saya, bawa dia sama Ida Dayak itu, bawa adik ini sama yang orang Dayak itu yang bisa biar sembuh adik ini. Anak yang begitu aja dia ngerti anak ini, harusnya dia bisa seperti saya. Bapak Ibu, kalau saya katakan apakah yang kami inginkan harus seperti begitu? Tentu tidak. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, ada kesaksian yang setiap hari saya bisa saksikan betapa Tuhan bekerja melalui kehidupan. Amin. Dalam situasi sulit pun, ya, ada hal yang bisa kita nikmati dari berkat Tuhan ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dengan keinginan-keinginan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa kita mampu mengendalikan pikiran kita. Maka di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, atau kita baca Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi galau, lagi kacau pikirannya, maka bagus pikirannya itu disetting. Bapak Ibu, HP kita, ya HP saya juga di meja, HP kita itu kan kita bisa setting ya. Mode diam, nada deringnya semakin keras atau dia hanya bergetar. Dan Tuhan memberi kita kuasa bisa men-setting pikiran kita ini untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Tetapi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak bisa mengarahkan pikiran kita kepada yang manis, kepada kebajikan, kepada yang patut dipuji. Karena kita hanya akan memikirkan hal-hal yang dari-dari. Tadi saya sudah sebut dalam Kolose 3 ayat 2 yang katakan begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa tetap tenang dalam situasi yang sulit, kendalikan pikiran kita, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini dari Markus pasal 6 tadi, ketika saya membaca bagian ini, luar biasa saya diberkati. Bapak Ibu, ketika kala itu cerita ini mengisahkan bahwa Tuhan Yesus sedang pelayanan dan ada banyak orang yang hadir pada waktu itu, dan mereka, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Lalu terjadilah mujizat yang luar biasa. 5.000 orang, hanya laki-laki yang dihitung bisa makan. Bahkan roti itu lebih. Berapa lebihnya waktu itu? 12 lebih. Lalu setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian duluan pergi. Dan orang banyak yang sudah makan roti tadi, Tuhan bilang sama mereka, pulang kalian. Jadi tinggallah Yesus seorang diri, dan dikatakan Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagian ini, ayat yang ke-47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa banyaknya mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan bahwa Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan tahu betapa payahnya kita. Kalau kita lagi ada masalah, harga beras naik, harga beli gula dan wah semua beras mahal di mana-mana, bukan hanya di sini, di seberang juga. Di kampung sama kami di Teluk Dalam yang dulu hanya 25.000 satu jumlah, sekarang sudah 32.000 satu jumlah. Dan yang jualan pun ada trik yang jualan mengatakan begini, ready beras sama kita ya, tapi stok tidak banyak. Selalu ada disisipkan kata stoknya nggak banyak ya. Supaya apa? Supaya orang kejar-kejar ini nggak banyak lagi. Ayo cepat beli semua. Borong. Stoknya nggak banyak. Nah Bapak Ibu Saudara yang oleh Tuhan, situasi-situasi yang demikian, saya mengatakan mungkin ini Yesus di darat dan dia melihat murid-muridnya. Dia lihat mereka payah mendayung. Tuhan juga tahu kok. Tuhan melihat, wah Ina Devi sudah mulai payah dia mendayung ini. Ibu Ina Philip sudah mulai susah dia ini. Dan dikala itu Tuhan datang memberi pertolongan. Amin. Saya pastikan kenapa kita ada di gereja ini hari ini. Karena Tuhan sudah menolong kita. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, mana mungkin kita ada di sini. Tapi karena karya Tuhan, dikatakan bahwa
ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, Tuhan tahu payah mereka ini, susah mereka. Yang kedua, saya katakan bahwa Tuhan mengetahui setiap kesusahan kita, setiap kesulitan kita. Dan Tuhan pasti memberi jalan keluar, pertolongan di setiap kesusahan dan kesulitan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam setiap kesusahan, dalam setiap masalah yang ada, kalau kita sudah menenangkan hati kita, maka tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Rasul Paulus pernah mengalami kesusahan yang luar biasa. Kalau menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Ketika dia melayani memberitakan Injil, lalu mereka ditangkap dan mereka dipenjara. Dan ketika mereka dipenjara, perintah atasan waktu itu, jaga ketat mereka. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 dan 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 dan 25. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Itu bukan diborgol. Kalau sekarang kan diborgol. Ya, kalau ditangkap borgol tangannya. Itu dipasung. Nabalik itu dahulu lazi kaki. Rusuh dia wadah mungkin bisa sementara, tapi nolak punah apa dari. Tapi dalam lazium itu gak akan bisa lepas. Tapi perhatikan ayat yang 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Amin Bapak Ibu. Kalau dalam masa sulit, jangan cuma lihat-lihatnya di Facebook. Jangan cuma mengadu-ngadunya di Facebook, mengadu di sana. Kasih di Facebook, Tuhan tolonglah aku, kasih emo menangis. Kasih emo menangis. Lalu orang bertanya kenapa? Ya, aku lagi ada masalah. Yang sabar ya, yang sabar ya, yang sabar ya. Jadi pada lalu ia mau basuh-basuh komentar lihat. Ya sabar ya, yang sabar ya. Ada yang ngasih solusi? Bapak Ibu Saudaraku ya, silakan aja kalau mungkin ada yang mau naruh di status. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah ada ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Angadu lalu malang. Nasangadu ribadu suribadu dia desa bangku fadu. Amin. Imani Yesus bayna suka pula demi. Biar bapak batik bukan ibu batik. Biar bapak batik. Bami kus, bami angadu, ba amami ada sesuatu bazurubu. Ibu uromo bang adui waktu. Bapak Ibu, seberapa sering kita mau melakukan ini? Atau seberapa sering ketika kita ada masalah, kita mengambil HP kita dan mulai mencari pertolongan. Bagaimana ini? Tolong saya, tolong ini ada masalah pun begitu. Ataukah kita mengambil waktu sejenak, Tuhan, ini saya lagi ada masalah. Tuhan tolong saya. Dan dengan cara demikian Tuhan pasti memberi pertolongannya yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengetahui kesusahan kita. Tetapi Tuhan mau dalam kesusahan itu jangan terus-menerus mengasihani diri. Bersekutulah dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan seperti Paulus dan Silas. Mungkin karena mereka dipasung, mereka akan menangis. Mereka bilang mungkin begini, ya Tuhan, kami hamba-hambamu, kami sudah memberitakan Injil, tapi kenapa malah ini yang kami terima? Enggak, mereka berdoa dan mereka menaikkan puji-pujian. Dan yang terjadi waktu itu Bapak Ibu, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan terbuka semua pintu penjara itu. Bahkan dari hal yang tidak baik,
ada berkat Tuhan sediakan. Kepala penjara itu bertobat. Amin. Kalau Bapak Ibu lagi ada masalah hari-hari ini, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah masalah itu menjadi berkat yang besar bagi kita. Yang ketiga, ketika kita sudah menenangkan diri, Tuhan akan memberikan ketenangan batin yang luar biasa bagi setiap kita. Ketika mereka teriak-teriak, hantu, ada hantu, ada hantu. Tuhan bilang apa? Diunoga, tenanglah. Aku ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hati arah hidup. Kalau ada Yesus kita pasti tenang. Amin. Kita baca satu ayat Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, akan ada ketenangan dalam jiwa kita kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Ada lagu yang pernah saya dengar, lagunya itu saya lupa sekali lirik, tapi kalau saya ambil liriknya begini mengatakan ini, kalau dulu Tuhan telah tolong saya, hari ini juga Tuhan pasti menolong saya. Maka akan ada ketenangan dalam hati kita. Dan di dalam ketenangan itu, Petrus tadi mengatakan apa? Kita bisa berdoa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap tenang dalam situasi sulit. Karena apa? Tuhan juga sanggup memberi ketenangan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Dia akan memberikan ketenangan bagi kita. Yang keempat, kalau di sini ketika Yesus berjalan di atas air, lalu dikatakan Yesus bawa mereka jalan di atas air semua. Itukah yang Tuhan Yesus lakukan? Lalu Tuhan Yesus membawa mereka semua berjalan di atas air? Tidak. Tapi Yesus naik ke perahu mereka. Ya, ketika Yesus naik ke perahu mereka, apa yang dikatakan? Ayat 51. Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Bapak Ibu, izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Izinkan biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana ada sukacita di tengah-tengah keluarga kalau Tuhan kita kesampingkan, bahkan gak ada tempatnya, gak ada ruang untuk Tuhan di keluarga kita masing-masing. Bagaimana Tuhan akan menolong kita dalam setiap usaha kita kalau kita hanya mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Masalah akan terus bertubi-tubi datang. Tetapi kalau Yesus ada dalam diri kita, sekalipun masalah bertubi-tubi datang, kita akan tetap kuat. Amin. Tuhan akan tolong melewati setiap fase-fase kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kita. Yesaya 38 ayat yang ke-17a dikatakan begini, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan,
sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Ternyata Bapak Ibu, kalau pun ada penderitaan mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita. Kalau saya menceritakan kisah ini, panjang ceritanya, bukan banyak waktu yang kita gunakan. Tapi ini kisah ketika Raja Hizkia dikatakan, datang Yesaya, kamu mau mati. Tapi ternyata Tuhan selamatkan dia kembali. Tuhan kasih dia berapa lama lagi hidup? 15 tahun lagi. Dan ini pernyataan sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagi jiwa. Masalah yang Bapak Ibu hadapi, Tuhan bisa menjadikannya menjadi berkat dalam hidup kita. Yang terakhir ini Bapak Ibu, ketika saya membaca ini ayat yang terakhir ini, mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, Markus 6 ayat 51 bagian B sampai 52. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Yang terakhir, supaya bisa tetap tenang dalam situasi sulit, bersihkan hatimu. Hati yang tidak ada kebencian. Amin. Hati yang tidak ada dendam. Hati yang tidak ada sakit hati. Hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin Bapak Ibu. Jadi jaga hati kita. Jadi ini tadi yang pertama saya katakan, kendalikan pikiran, dan yang terakhirnya jaga hati. Dengan demikian, situasi sesulit apapun kita bisa melakukannya, kita bisa melewatinya. Kalau kita ada dalam kepanikan yang terus-menerus, pertolongan Tuhan pun kita pikir itu hantu. Yesus yang datang aja berjalan di atas air, yang sudah mereka lihat luar biasa mukjizat, 5 roti dengan 2 ikan bisa makan 5.000 orang, mereka ngira itu hantu. Ada orang yang harusnya bisa menolong kita, kita pikir dia yang menolong kita, ini kita mengusirnya. Yang tertutup itu berkat Tuhan bagi kita. Jaga pikiran, jaga hati. Biarkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya Tuhan tahu kesusahan-kesusahan kita. Tuhan memberkati kita semua, menolong kita untuk kita boleh tenang, sekalipun ada situasi yang tidak baik-baik saja Tuhan izinkan kita alami. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, dan biarkan Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengundang semua pelayan pemain musik maju ke depan. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kami sampaikan bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Mari kita tenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku tentang diriku melihat betapa kemuliaan-Mu Tuhan.
telah menyelamatkan setiap kita. Bersyukur karena kasih-Nya yang rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagi Engkau, Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita kembali mengangkat pujian dari awal saat ku masuk ke hadirat-Mu. Bawa persembahan di hadapan Tuhan. Selalu masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
salibmu yang kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita menangkan roh hati kita. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan kepadaku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita. Dan dalam firman Tuhan yang berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik bagi kita. Haleluya. Haleluya.
setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Tuhan yang setia, dan kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami pada hari ini, bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap kesulitan, kesusahan yang kami alami. Dan Tuhan menolong setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami mampu mengendalikan pikiran dan hati kami, sehingga hidup kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus yang telah kami nikmati pada hari ini, berkatilah di dalam tubuh kami menjadi kesehatan dan kekuatan, memulihkan setiap yang lemah, memberikan kekuatan kepada kami yang lemah, bahkan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan menunjukkan persembahan kita yang kedua. Kita angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan. Terkira
Ya Bapak Ibu, kami sampaikan pengumuman berhubung karena Bapak Mapaulin masih di Medan belum kembali. Jadwal kegiatan sepekan hari ini kita komsel di rumah Amaina Arka Telombanua, atau tepatnya di rumah Ibu Nepi, jam 5 sore yang melayani WL-nya Saudari Dadiati dan khotbahnya saya sendiri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober diadakan doa pengerja di gereja ini jam 8 malam. Hari Jumat diadakan konsel pemuda jam 7:30 yang bawa renungan saya sendiri, WR-nya Kering Telombanua. Hari Sabtu diadakan latihan di gereja ini jam 5 sore, tapi bisa disesuaikan kalau ada halangan teman-teman. Pelayan ibadah raya Minggu 8 Oktober 2023, pengkhotbahnya Pendeta Muda Matias Mendeva, WL-nya Ibu Ina Friska Jai, singers Ibu Ina Yefta. Karena hari ini Ibu Ina Yefta menggantikan Ibu Ina Paulin, maka singers hari Minggu Ibu Ina Paulin gantian dengan Ina Yefta, dan Ibu Ina Rey. Tim tamborin musik Sulafide kolektan Ina Novelik dan Ibu Ina Philip. Kemudian operator LCD Saudara Emmanuel, guru sekolah minggu Ibu Ina Fitri dan Erin. Ketua syafaat Ibu Ina Krisman Najara. Kalau hari ini ketua syafaatnya Ibu Ina Kestin Jibua. Kemudian info keuangan tanggal 24 bulan 9 2023, ucapan syukur Rp200.000, persepuluhan Rp50.000, dana pembangunan Rp400.000, totalnya Rp651.000. Ya, ada pengumuman dari Ibu Bendahara, kami persilakan. Halo, teman yang dikasih Tuhan. Kita mendengarkan posisi keuangan. Posisi kas 1 Agustus 2023 7.282.500. Persembahan pertama dan kedua 6 Agustus sampai dengan 27 Agustus 1.183.000. Bajar selama bulan Agustus berjumlah 420.000. Jadi jumlah uang masuk selama bulan Agustus ditambah dengan posisi kas, yaitu 8.885.500. Artinya posisi kas pada tanggal 27 Agustus 2023 itu 8.885.500. Persembahan 3 September sampai dengan 24 September 1.419.500. Bajar bulan September Rp100.000. Persembahan untuk pembangunan yang masuk pertama dari keluarga Ina Krisman itu 2 kali ya. Pertama tanggal 3 September dan tanggal 17 September, berjumlah kedua-duanya 500.000 ya. Kemudian dari keluarga Ama Ina Revi Telambanua pada tanggal 15 bulan 9 2023 berjumlah 1 juta. Dari janji iman Krisman Nazara Rp300.000, dan hasil penjualan bibit kelapa dan buah kelapa yang kita peruntukkan untuk pembangunan gereja selama bulan September ini berjumlah Rp635.000. Rp635.000 ya, berarti jumlah semuanya uang masuk selama September ditambah posisi kas yaitu Rp12.840.000. Rp12.840.000
Rp840.000 dengan catatan kita sudah lunasi semua bahan bangunan yang dulunya kita utang kepada Ama Intan, sudah kita lunasi dengan jumlah Rp10.430.000. Artinya sisa uang kas kita Rp2.410.000 dengan catatan kedua masih ada tanggungan yang harus kita bayar Rp10 juta lagi ya kepada yang memakaikan uang waktu itu 30 juta dan sudah terlunaskan 20 juta, tinggal 10 juta lagi. Tadi sisa kas kita saat ini Rp2.410.000, berarti masih terutang kita Rp7.590.000. Demikian dilaporkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kita bagi Dia segala pujian.
Dan atolas te suno basta pala kami de mo kampano mamut ba Yesus. Mga nagdadala sa langit ay lumino, sualo ba pamareta suaya, utari pusan umalit ko mamatahira-tahira. Betolo roro suaya, kumekura magulo, kumekura matua-tua suaya. Dan atolas ikaw tu batumasi na umamalo, ira-irara, aabo ni maluara, betolo yagi roro manua suahang kumekura-agatan ko na. Yay dengan doa tu masuaya. Apa tanong malumato ipatulog basumasi na aga. Ialo basumasi nama. Pero kung banua bagon yung ablakto yung karitayo pinanyaman sa karito. Yan. Jemaat Tuhan, mari semua bangkit berdiri. Arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, sumber berkat, dan angkatlah kedua tangan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dan berkat yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi turunlah menyertai engkau. Cinta kasih Kristus menyertai engkau, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami syukur. Berkat Tuhan, haleluya, sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom. Bapak Ibu duduk sebentar, tidak lama, mungkin hanya 2 menit. Saya jumpa tadi karena udah di Nolak Pengumuman